Ya, saya langsung sudah ke dua pemateri tadi yang telah disampaikan. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan mungkin bukan cuma ibu guru ya, pasti semua masyarakat pada umumnya bertanya-tanya, kenapa orang sudah meninggal selalu dikuburkan secara protokol COVID ya. Jadi begini, menurut undang-undang dan peraturan Permenkes pedoman COVID-19 bahwa virus COVID itu dia bisa bertahan sampai 4 jam di dalam tubuh manusia setelah meninggal. Jadi kenapa orang selalu pakai aturan protokol itu, karena kita harapkan dengan protokol itu kita bisa menghindari yang namanya penularan. Ya, kita menghindari semaksimal mungkin penularan, karena dia bisa bertahan sampai 4 jam. Ya, dia dari setelah dia terkonfirmasi positif terus dia meninggal, itu dia bisa bertahan sampai 4 jam. Ya, jadi kita tidak tahu apakah waktu dia meninggal jam berapa, kita kan biasanya tidak tahu. Yang tahunya kan biasanya di rumah sakit. Terus dari rumah, mungkin dari pihak rumah sakit pikirnya nanti ke rumah penguburannya lama, jadi makanya dipakailah protokol COVID. Ya, karena dia bisa bertahan sampai 4 jam. Makanya dipakai protokol COVID. Seperti itu. Kalau dia terkonfirmasi yang tadi saya bilang, dia bertahan selama 14 hari di dalam tubuh, ya. Contoh gini Bu, dia masuk ke rumah sakit pada hari ke-4 atau hari ke-5, ya. Terus dia meninggal, ya. Ya, mungkin umurnya sampai di situ ya. Berarti virusnya belum mati karena belum sampai 14 hari. Ya. Jadi makanya selalu kita pakai protokol kesehatan seperti itu. Karena kita harapkan orang yang meninggal itu tidak menularkan virus ke orang lain, ya. Orang sehat, orang yang kasih mandi, orang yang kasih kubur, dan yang lain-lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, saya langsung ke Bu Masni saja terkait dengan soal. Iya, jadi pertanyaan yang bagus itu ya. Jadi memang itu Rasulullah bersabda, seseorang yang meninggal karena wabah, karena dulu itu wabah kusta ya, wabah kusta. Rasulullah kan suruh ikhtiar, jadi tidak boleh saling mengunjungi, malahan dipakai tembok pelet, terboleh saling mengunjungi, harus di rumah, apalagi yang sudah rentang di atas umur yang paling dengan penyakit bawaan. Jadi itu sabda Rasulullah SAW melalui hadis Bukhari dan Muslim, ya. Jadi ibu-ibu, tapi itu hadis boleh cari di ini, memang itu hadis Rasulullah SAW. Karena wabah ini meninggal itu karena kenapa sampai dibilang syahid ya? Karena tidak dimandikan ya, tidak dikafankan, langsung dikuburkan. Karena memang itu supaya jangan sampai mungkin kepada orang lain ya, terjangkit. Tapi sebenarnya saya juga kalau memang sudah dokter, kalau su meninggal itu dengan sendirinya sudah tidak terjangkit kan? Sudah tidak terjangkit. Cuma kadang-kadang orang khawatir, tapi harus meninggal harus dikuburkan secara protap, karena itu memang itu juga anjuran pemerintah, dan itu memang di zaman Rasulullah juga ada. Karena tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan dikuburkan. Itu karena orang yang meninggal syahid di peperangan kan demikian, kan? Jadi dianggap sama dengan orang yang waktu perang terus meninggal syahid, ya itu. Iya, saya langsung ke Pak Dedi dulu, barangkali ada tanggapan terkait dengan soal pemberlakuan new normal, kemudian pembentukan posko di masing-masing kelurahan. Terima kasih. Untuk posko perkelurahan, sebenarnya kan sebelum banyak-banyaknya COVID di Ternate itu di tiap kelurahan sudah punya satgas kelurahan, tapi mungkin sekarang sudah belum aktif lagi. Tapi di puskesmas tetap ada posko gabungan integrasi, di mana ada dari Babinsa, ada Babin Kamtipmas, dari BPBD,
dari kelurahan itu semuanya punya posko. Posko induknya di kantor kecamatan, tapi dibagi lagi untuk per puskesmas. Jadi posko per kelurahan itu semuanya ada di puskesmas dan posko induknya ada di kantor kecamatan. Tapi untuk mau berobat itu biasanya dihubungi bidan desa. Kalau kita di Puskesmas Kalumpang punya bidan desa, punya perawat kelurahan. Jadi nanti nomor kontak atau itu diminta. Datang ke puskesmas bisa minta untuk mendapatkan pelayanan atau kunjungan rumah bila ada yang sakit. Tapi untuk yang lansia itu dikunjungi sama ibu hamil. Kalau untuk imunisasi itu ada petugas yang berkunjung, dibuat jadwal per kelurahan. Jadi minta saja nomor kontak untuk petugas puskesmas, dan itu semuanya sudah punya tanggung jawab masing-masing. Bila ada keluhan secepatnya ditangani dengan kunjungan rumah. Nah, mungkin itu saya informasi dari kami. Iya, terima kasih Pak Dedi. Ini sangat luar biasa. Ini saya berharap juga ini media informasi sebenarnya. Saya berharap ibu-ibu majelis taklim dapat menggunakan televisi, handphone, YouTube dan sebagainya untuk mendapat informasi terkait dengan soal pencegahan COVID-19, kemudian soal kebijakan-kebijakan negara dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Karena negara ini sementara dalam situasi pandemi COVID dan sangat krisis ekonomi dan krisis keuangan. Jadi ini dipangkas habis-habisan. Dulu ini posko itu di masing-masing kelurahan, dan ketua poskonya itu adalah Pak Lurah. Sekarang diperkecil lagi menjadi tim gugus tugas kecamatan. Semua lurah itu bergabung di tim kecamatan untuk mengawasi masing-masing kelurahannya. Dan cuma ada juga gugus tugas kota. Karena kita sudah melakukan proses new normal, memang ini menjadi problem yang sangat luar biasa. Problem yang sangat luar biasa sebenarnya negara kalau ketika memberlakukan new normal ini harus semua itu dipersiapkan. Dipersiapkan itu terkait dengan soal protap kesehatan, bagaimana masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, transportasi dan sebagainya itu harus dipersiapkan. Yang kedua terkait dengan soal pendidikan. Kalau saya tidak bicara terkait dengan soal perspektif kebijakannya, tapi saya bicara terkait dengan soal perspektif perlindungan anaknya. Kalau kita bicara terkait dengan soal perlindungan anak, memang kemarin Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kami seluruh Indonesia, LSM itu meminta kepada Jokowi dengan Menteri Pendidikan harus meliburkan anak-anak dalam situasi pandemi COVID-19. Artinya dan tujuannya bahwa anak-anak ini dia tidak bisa untuk melakukan protap kesehatan. Apakah negara siap? Sekolah itu di masing-masing kelas 40 orang. Bagaimana melakukan social distancing? Kalau penyediaan cuci tangan masih bisa dilakukan, tapi kalau social distancingnya itu bagaimana? Sedangkan kelasnya saja sangat terbatas. Itu dorang subaku GP. Yang kedua, kalau anak SMP dengan SMA bisa diarahkan, bagaimana anak-anak PAUD dengan SD? Allah, tak putar akan ibu guru yang semaput. Belum lagi masker anak-anak akan buka. Kalau memberlakukan new normal dalam situasi pandemik ini untuk pendidikan. Jadi kemarin itu dalam Lembaga Perlindungan Anak meminta untuk tidak, anak-anak tidak dilakukan new normal, harus stay home. Artinya belajar di rumah, tapi sekarang itu persoalannya
yang anak-anak murid itu yang orang tuanya kalangan ekonominya di bawah, bagaimana melakukan tahapan selanjutnya, sedangkan semua itu diberlakukan internet. Ini juga repot karena ibu-ibu itu ibu-ibu rumahan yang tidak mengakses terkait dengan internet. Ini ibu-ibu nih harus kursus dulu. Ketiga lagi harus pengadaan pulsa dengan HP. Saya tadi ini curhat di suami lagi karena saya PHP memang 2, tapi HP 1 ini so agak error, jadi saya harus bawa ke kantor. Dan saya dari pagi jam 8 sampai selesai maghrib baru saya pulang. Terpaksa mesti tuh alokasikan budget untuk beli HP supaya anak-anak bisa di dalam rumah menggunakan yang namanya classroom. Ini juga problem dalam soal pemberlakukan new normal. Ini harus ditanggapi oleh Menteri Pendidikan langsung. Karena kita dibatasi oleh waktu, jadi nanti kita diskusi ya. Kita diskusi, barangkali Bu Fat sebagai Ketua Majelis Ta'lim bisa memberikan ketika ada jadwal pengajian tetap ada protap kesehatan. Ada jadwal pengajian tetap melakukan protap kesehatan, jangan lalai, karena itu ikhtiar kita di dalam Al-Quran bahwa kita manusia itu perlu melakukan ikhtiar. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Ibu Masni yang hari ini bersemangat dan sangat luar biasa. Nanti kami lanjutkan lagi dengan majelis taklim yang lain yang bersedia pada minggu ini. Itu saja. Syukur dofu-dofu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salawat. Silakan Bu Masni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, semoga karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat, insya Allah kelak kita mendapat syafaat dari beliau, bersama beliau di surganya yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni